Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang disampaikan di awal acara kita pada pagi hari ini, itu adalah mengenai pemadanan NIK dan menjadi NPWP. Nah, itu yang terbaru adalah terkait dengan portal layanan NPWP, di mana pemberi kerja atau perusahaan itu bisa melakukan pengecekan validitas atau apakah NPWP karyawan tersebut sudah dilakukan pemadanan atau belum gitu. Dan ini tidak hanya berlaku untuk karyawan saja begitu ya Mas Mahdi. Oh ya, betul Bisa sekali. mungkin dengan lawan transaksinya, mungkin memiliki lawan transaksi yang dia orang pribadi gitu, dia memiliki NPWP. Nah, ini perusahaan bisa melakukan pengecekan atau konfirmasi melalui portal layanan ini. Betul sekali, Mbak Dia. Nah, ini terkait pemadanan NIK dan NPWP ini sesuai dengan amanat yang di Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, di mana aturan turunannya ada banyak ya Mas Mahe ya. 2023 ini aturannya banyak banget yang turun ya. Salah satunya yaitu terkait ini tadi pemadanan NIK dan NPWP, yaitu aturan PMK 112 tahun 2022. Nah, ini kita juga sudah sampaikan di awal tahun terkait dengan himbauan untuk segera melakukan pemutakhiran NIK menjadi NPWP. Ini karena di PMK tersebut itu mulai berlaku 1 Januari 2024 itu sudah menggunakan NIK sebagai NPWP. Ataupun untuk yang badan itu NPWP 16 digit seperti itu ya Mas Mahir. Oke, ini langsung saja ya Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkahnya untuk dapat bisa menggunakan portal layanan konfirmasi tersebut gitu. Yang pertama itu langkahnya login aplikasi. Untuk alamatnya bisa di www.portalnpwp.pajak.go.id. Itu silahkan silahkan klik pengguna baru untuk daftar di sini. Oke. Nanti selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, pendaftaran user baru, formulir registrasi. Ini berisi data instansi atau perusahaan, data penanggung jawab, data staff, dan juga data lainnya. Nah, untuk yang pertama itu data instansi atau perusahaan. Ini untuk NPWP diisikan NPWP sesuai NPWP yang terdaftar di Master File DJP. Kemudian akan muncul otomatis ya untuk NPWP yang diisikan secara benar, itu akan muncul nama perusahaan atau nama instansinya. Kemudian juga mencantumkan alamat email. Tuh, alamat email ini yang tentunya yang aktif ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya klik selanjutnya. Ini langkah selanjutnya yaitu mengisi data penanggung jawab. Nah, ini data penanggung jawab itu adalah pimpinan dari instansi atau perusahaan tersebut. Kalau untuk instansi itu setingkat eselon 2 ya Mas Mahe ya. Nanti diisikan NPWP penanggung jawabnya. Nah, untuk NPWP penanggung jawab ini tentunya harus aktif. Jadi kalau misalkan NPWP penanggung jawabnya ini non efektif, itu kemungkinan nanti ada notifikasi bahwa NPWP tersebut memang statusnya non aktif atau mungkin statusnya sudah delete atau hapus gitu. Nanti diisikan NPWP akan muncul otomatis nama penanggung jawabnya, kemudian juga NIK-nya. Terus selanjutnya adalah diisi NPWP atau ID penanggung jawab. Kemudian jabatan penanggung jawab dan juga nomor HP dari penanggung jawab tersebut. Oke, setelah diisi lengkap, kemudian klik selanjutnya. Itu mengisi data staff. Nah, ini data staff yang istilahnya diberikan tugas atau diberikan akses untuk dapat menginput ya, untuk dapat menginput data wajib pajak atau data yang akan dilakukan validasi gitu.
Itu nanti diisikan stafnya, NPWP stafnya. Otomatis ini juga sama dengan NPWP penanggung jawab tadi, harus aktif juga NPWP-nya. Statusnya harus aktif NPWP-nya, diisikan NPWP-nya, nanti akan muncul namanya secara otomatis. Terus diisikan NIK-nya. Ini juga mungkin yang di nomor 3 ini NIK staf wajib diisi dan akan divalidasi terkait kecocokan dengan NPWP dan nama staf. Nah, ini berarti NPWP dari staf tersebut ini juga harus sudah statusnya valid. Artinya sudah dilakukan pemadanan data antara DJP dengan apa namanya Dukcapil seperti itu ya. Kemudian diisikan NIP-nya atau ID staff, jabatan staf, dan juga nomor HP dari staf tersebut yang didaftarkan. Kemudian setelah diisi lengkap, itu klik selanjutnya. Nah, di data lainnya ini akan muncul otomatis ya untuk username-nya. Terisi otomatis ini sesuai dengan email instansi yang tadi awal diisikan. Ini ada apa ketentuannya untuk kata sandinya itu menggunakan kombinasi angka, huruf, ini kapital maupun tidak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mengisikan PIN. Ini diperlukan pada saat mengirimkan data untuk dilakukan pengecekan ke NPWP tersebut gitu. Iya, iya. Berupa angka bukan huruf. Dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya itu adalah formulir permohonan ya Bapak Ibu. Formulir permohonan nanti bisa ini kita sampaikan di slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Itu yang nanti diisi kemudian diupload di poin nomor 5 ini. Ketika sudah diisi lengkap, kemudian klik submit. Nah, untuk selanjutnya ketika sudah diklik submit, nah ini akan ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu, proses submit registrasi ini 100% gitu kan. Ketika sudah selesai, nanti akan apa namanya? Diproses oleh DJP gitu ya. Jadi mungkin menunggu beberapa saat ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa langsung gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti ada keterangannya sukses. Kalau sudah submit 100%, keterangannya sukses gitu kan. Nah, ini baru proses penelitian oleh pihak DJP. Nanti ada pemberitahuannya bahwa pendaftaran akun sudah berhasil. Kemudian oleh pihak DJP akan dilakukan verifikasi terhadap data permohonan yang diajukan. Apakah sudah sesuai ataukah tidak gitu. Kemudian selanjutnya ketika sudah dilakukan verifikasi dan data itu sudah sesuai, nah ini tadi nanti hasil verifikasi itu akan dikirimkan atau diberitahukan melalui email Bapak Ibu yang tadi didaftarkan. Makanya untuk alamat email ini mohon untuk dipastikan sudah benar dan sudah sesuai dan alamat email tersebut adalah aktif gitu ya. Artinya dapat diakses gitu Mbak. Betul sekali. Karena nanti terkait dengan hasil verifikasi ini gitu. Nah, ketika diterima, nanti di status registrasinya itu disetujui. Berarti ketika sudah disetujui, itu wajib pajak dapat menggunakan portal NPWP ini untuk melakukan pengecekan data NPWP yang sudah dilakukan pemadanan atau belum. Gitu. Ataupun kalau misalkan ditolak, ini juga akan ada keterangan di status registrasinya ditolak gitu. Nah, ini kalau untuk ditolaknya ini kenapanya gitu kan mungkin bisa melakukan konfirmasi ke KPP ya Mas Mahin ya nanti. Dan termasuk juga dalam penolakan atau informasi penolakannya sudah tersedia keterangannya Mbak Dia. Ya. Kenapa kok ditolak seperti itu? Mungkin ada syarat yang kurang lengkap ya. Sehingga wajib pajak dapat melengkapi dan melakukan registrasi ulang seperti itu. Betul. Atau mungkin kalau saya sudah lengkap semua gitu kan, mungkin kita bisa
bisa cek ke KPP-nya, nanti cek ke kita gitu kan, kita bantu untuk cekkan sebenarnya di mana kurang lengkapnya. Ya, betul sekali. Ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini untuk lampiran tadi ya Bapak Ibu yang harus di upload gitu. Untuk lampirannya, ini lampiran permohonannya. Nah, lampiran permohonannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti mengisikan permohonannya ini gitu. Poin 1, 2, 3 ini jelas ya Bapak Ibu. Untuk 4 sampai dengan 9 itu juga untuk identitas penanggung jawabnya ya, artinya pimpinannya gitu ya. Nah, untuk nomor 10 dan 11 itu adalah nama perusahaannya gitu. Terus untuk yang nomor 12 ini adapun jenis konfirmasi status wajib pajak yang dimohonkan meliputi ini terkait dengan pemadanan NIK NPWP gitu ya. Kemudian yang sebelumnya itu ada pilihan ya Bapak Ibu, pilihannya melalui web service atau portal layanan. Nah, ini pilih yang portal layanan gitu. Web service ini apabila perusahaan itu menggunakan pihak ketiga ya untuk apa namanya? Melakukan konfirmasinya seperti itu. Nah, untuk portal layanan NPWP ini itu pilih yang portal layanan seperti itu. Kemudian untuk demikian permohonan yang disampaikan yang poin 13 ini tanda tangan pimpinan ya sama stempel perusahaan. Ya, betul. Ini jangan lupa untuk stempel perusahaan itu disertakan juga ya Mas Mahe ya, stempel basah gitu. Betul sekali. Kemudian selanjutnya di poin A, ini informasi aplikasi untuk nomor 14 sampai dengan 21 itu ketika Bapak Ibu memilih portal layanan itu tidak perlu diisi ya Bapak Ibu, karena untuk yang poin A ini itu untuk yang memilih web service seperti itu. Jadi ketika memilih portal layanan untuk poin A ini nomor 14 sampai 21 itu tidak perlu diisi. Yang perlu Bapak Ibu isi adalah yang poin B. Nah, poin B ini ada informasi pegawai yang ditunjuknya tadi ya Bapak Ibu. Informasi pegawai yang ditunjuk ini itu harus sesuai dengan data staf yang tadi diisikan di pada saat registrasi akun gitu ya. Itu nanti diisikan di poin B ini. Oke, selanjutnya untuk yang tanda tangan ya, tanda tangan mengetahui dan menyetujui itu berarti penanggung jawabnya. Terus pegawai yang ditunjuk berarti itu tadi stafnya tadi ya Bapak Ibu. Untuk pengisian formulirnya ini nanti tanda tangan dan stempel, kemudian nanti juga di-upload pada saat registrasi portal NPWP tersebut. Nah, untuk permohonan akun ini untuk satu perusahaan, jadi tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya satu perusahaan mau memberikan memberikan kewenangan ke beberapa pegawai, misalkan karena mungkin cabangnya banyak gitu ya Mas Mahe, sehingga pegawainya juga kan otomatis banyak gitu kan, tidak memungkinkan untuk satu orang gitu kan. Nah, ini bisa diajukan beberapa gitu untuk satu perusahaan, satu permohonan, nanti tinggal diganti aja di poin B ini, pegawai yang ditunjuk ini siapa gitu. Itu ya Bapak Ibu untuk melakukan registrasi di akun portal NPWP. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses konfirmasi pemadanan NIK dan NPWP ini akan dilanjutkan oleh Mas Mahe. Monggo Mas, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Diah. Baik Bapak Ibu, kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Diah, tadi itu kan proses pendaftaran dan itu hanya dilakukan sekali waktu di awal. Nah, bagaimana cara memanfaatkan portal ini? Yaitu sama Bapak Ibu, mengakses portal konfirmasi ini di alamat yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalau tadi kita mengklik pengguna baru, namun sekarang kita langsung mengisi username dengan kata sandi yang sudah kita buat tadi. Kalau username yang tadi kan email Mbak Dia ya. Kata sandi sesuai dengan kata sandi yang wajib pajak telah buat. Nah, setelah kita input, kita login. Nah, di sini ada menu konfirmasi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, menu konfirmasi ini juga tersedia di menu layanan DJP online di rumah konfirmasi Mbak Dia.
Cuma menu rumah konfirmasi hanya dapat digunakan untuk satu NPWP. Ya. Jadi ketika kita ada 10 rekanan yang kita pengen ketahui nih, NPWP-nya valid nggak sih? Nah, kita harus input satu persatu. Nah, dengan menggunakan layanan ini, kita bisa mengetahui langsung ke 10-10-nya ini aktif atau tidak, atau valid atau tidak, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di bagian petunjuk, Bapak Ibu, yang seperti tertampil dalam bahan kami, di situ ada format dalam bentuk Excel, itu silakan diunduh untuk nantinya diisi dan kemudian diupload dalam pilih file tersebut, Bapak Ibu, dan klik upload. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari file Excel-nya. Jadi Bapak Ibu di sini cukup mengisi NPWP 15 digitnya. Jadi yang wajib diisi adalah sheet berwarna hijau, sedangkan yang berwarna kuning dapat dikosongkan atau opsional. Nantinya setelah identitas atau NPWP ini Bapak Ibu input, silakan save untuk selanjutnya diupload. Nah, ketika proses uploadnya sudah selesai, Bapak Ibu di sini akan diminta PIN. PIN ini yang mana, Bapak Ibu? PIN ini adalah PIN yang Bapak Ibu buat atau gunakan ketika melakukan pendaftaran tadi, Mbak Dia ya. Nah, PIN ini silakan diinput, terus klik submit sehingga muncul notifikasi sukses. Selanjutnya, file Excel yang Bapak Ibu sudah upload akan dilakukan pengecekan oleh sistem kami. Dan Bapak Ibu bisa memantau melalui menu monitoring apakah statusnya masih proses ataukah sudah selesai. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat hasil konfirmasinya di menu dashboard, Bapak Ibu. Nah, di situ ada menu unduh file hasil. Nah, kalau Bapak Ibu coba klik atau unduh hasil file konfirmasinya, maka akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu telah atau hanya mengisi sheet atau kolom berwarna hijau, maka nanti untuk yang berwarna sheet berwarna atau kolom berwarna kuning akan terisi otomatis, baik itu NPWP 16 digitnya, nama wajib pajaknya, dan statusnya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengetahui apakah NPWP tersebut valid. Seperti itu. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu ketika mendapatkan lawan transaksi harus mengecek satu persatu NPWP di menu layanan rumah konfirmasi secara satu persatu ya Mbak Dia ya. Jadi kalau misalkan rekanannya mungkin cuma 2 nggak sih, kayaknya nggak ada masalah Mbak Dia ya. Tapi kalau 100 kan tentunya akan memakan waktu yang cukup lama atau menyita waktu. Tapi dengan menu ini Bapak Ibu dapat melakukan konfirmasi apakah NPWP para rekanan Bapak Ibu ini statusnya valid atau tidak, seperti itu. Ya, jadi untuk melakukan konfirmasi ini tidak bisa dilakukan berkali-kali ya, Mas Mate ya. Misalkan ini kan untuk maksimal pada saat pengiriman itu adalah 10.000 data atau row ya, untuk yang dikirimkan. Tapi untuk yang selanjutnya, mohon untuk menunggu yang pertama dulu hasilnya. Ya, data balikan dari DJP. Hasilnya seperti apa, nanti baru yang kedua akan mengirimkan lagi. Seperti itu ya. Jadi dalam hal jumlah rekanan yang ingin Bapak Ibu lakukan konfirmasi ini sangat banyak, mohon untuk ditunggu proses pertamanya sampai selesai sampai keluar hasilnya dulu. Setelah selesai baru ajukan yang berikutnya. Yang berikutnya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas informasi terkait dengan penggunaan layanan menu konfirmasi portal NPWP di DJP. Oh ya Mas Mahik, itu kan tadi hasilnya adalah valid sama belum valid. Oh ya. Ini maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu di sini juga akan menanyakan ya Mas Mahik ya. Ini valid dan belum valid. Ini maksudnya seperti apa? Jadi di sini untuk status yang valid itu berarti NPWP tersebut sudah dipadankan ya Bapak Ibu, dipadankan dengan data kependudukan. Untuk yang status belum valid, nah ini yang perlu dilakukan oleh NPWP yang bersangkutan. Ini mungkin bisa melakukan konfirmasi ke KPP sesuai KPP terdaftarnya, begitu ya. Kenapa belum valid? Apakah memang dari wajib pajaknya belum melakukan pemadanan NIK NPWP, atau memang ternyata datanya terdapat perbedaan nih? Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sering sekali terjadi ketika statusnya belum valid atau tidak valid itu adalah terjadi perbedaan nama. Pertama,
mungkin data di Dukcapil mencantumkan nama lengkap. Sedangkan data di DJP, namanya itu ditambahkan gelar, baik itu gelar pendidikan atau gelar lainnya. Sehingga ketika dilakukan konfirmasi, statusnya tidak valid. Atas perbedaan tersebut, maka harus disesuaikan dengan dokumen pendukung. Mana sih sekarang nama yang benar yang mana gitu. Dalam hal terdapat perbedaan nama dan ternyata yang kurang sesuai adalah di kami data DJP, maka wajib pajak silakan melakukan perubahan data dengan mengubah nama menjadi nama yang sebenarnya agar ketika diajukan proses pemadanan NIK dapat sukses atau statusnya menjadi valid. Nah, ini dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Betul, melalui layanan DJP online. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama-sama video tutorial bagaimana cara melakukan pemadanan NIK NPWP secara mandiri melalui layanan DJP online. Oke. Mari kita saksikan bersama-sama video tata cara pemadanan NIK NPWP melalui DJP online.